Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ella Nur Angela, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Bunga Bangsa, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan koneksi antar materi dari modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam mentransfer ilmu untuk kecakapan hidup murid, baik lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar dapat memuliakan dirinya dan orang lain. Dalam merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpedoman pada pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas dan apa yang berubah sebelum dan setelah saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa semua murid dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru, sehingga dalam pembelajaran saya melakukan gaya belajar yang sama kepada semua murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar ternyata setiap murid bersifat unik. Mereka mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tugas guru sebagai pendidik harus menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa indikator keberhasilan pembelajaran di kelas adalah jika murid mampu menuruti semua perintah dan arahan guru dengan tertib. Guru bertugas sebagai subjek pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa muridlah yang berperan sebagai subjek pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, sehingga murid berhak mengeksplor sumber pembelajaran mereka. Murid harus lebih aktif membangun pengetahuannya sendiri. Dan yang terakhir, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa tugas guru hanya mentransfer ilmu yang dimiliki kepada murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya sadar bahwa ternyata tugas guru pada hakikatnya adalah membuat murid memahami apa yang dipelajari, menumbuhkan budi pekerti, dan menjelaskan apa manfaat dari ilmu yang dipelajari sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kegiatan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1 tergambar dalam foto ini. Di sini terlihat saya sedang mengajarkan anak TK membaca dengan metode drilling dengan menggunakan buku baca sebagai media pembelajaran. Ini menunjukkan bahwa saya berperan sebagai subjek pembelajaran tanpa memperhatikan potensi atau kemampuan anak yang dimiliki. Karena sesungguhnya anak memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, penggunaan buku baca sebagai media pembelajaran tidak mencerminkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Di sini bukan metode atau media pembelajarannya yang salah, akan tetapi penggunaannya saja yang tidak tepat untuk diterapkan di taman kanak-kanak.
Agar pembelajaran di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan beberapa cara yang akan saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan kelas dengan murid sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. Murid akan diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Saya juga akan membuat media pembelajaran yang bervariatif untuk dapat memenuhi kebutuhan anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih menyenangkan bagi murid, seperti penggunaan media loose part dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan. Misalnya, benda-benda alam, batu-batuan, daun-daunan, ranting-ranting kayu, biji-bijian, dan lain-lain, atau barang-barang bekas seperti kertas, botol plastik, tutup botol, dan sebagainya. Saya juga akan merancang pengelolaan kelas yang berpihak pada murid, seperti pengaturan ruangan yang kaya akan teks dan membuat pojok baca untuk meningkatkan literasi. Saya akan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran yang bisa membuat mereka mengeksplor pengetahuan yang mereka miliki. Selanjutnya, saya akan melakukan pengembangan diri melalui kegiatan komunitas belajar di sekolah, mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan lain-lain, agar saya dapat meningkatkan strategi pembelajaran yang menunjang kecakapan abad 21, yaitu 6C, Character, Citizenship, Critical Thinking, Creativity, Collaboration, and Communication. Saya juga akan menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan melalui kurikulum Merdeka Belajar yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru hebat, yang terpenting yang harus saya terapkan pada diri saya sebagai seorang guru adalah saya harus dapat menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di depan saya harus dapat memberikan teladan bagi murid-murid saya. Di tengah, saya harus bisa menjadi sahabat murid-murid saya agar saya dapat membangun semangat mereka. Dan di belakang, saya harus dapat mendorong murid-murid saya untuk memberikan dukungan agar mereka bisa menjadi lebih baik. Demikian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Ella Nur Angela mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.